Kula nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel Ari Poncowolo untuk mengulas seputar pewayangan Jawa. Raden Werkudara atau Raden Bimoseno, disadari atau tidak, mempunyai begitu beragam bentuk wayang. Berikut akan coba saya ulas beberapa bentuk wayang yang menggambarkan babak demi babak kehidupan Raden Werkudara. Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama dimulai dengan wayang bungkus Raden Werkudara atau Raden Bratasena. Memang tidak ada bentuk wayang bayen atau bayi untuk tokoh wayang Raden Werkudara, karena Raden Werkudara terlahir dalam bungkus selama 17 tahun, atau sanggit lain menyebutnya dengan 15 tahun. Inilah bentuk pertama dari Raden Werkudara ketika muncul di dunia dalam cerita pewayangan Jawa. Berikutnya adalah bentuk wayang bocah hingga remaja Raden Bratasena. Pada masa ini Raden Bratasena merupakan pangeran dari kerajaan Hastinapura, hingga Raden Bratasena ditinggal oleh Prabu Pandu Dewanata. Pemakaian wayang ini bisa sampai dengan lakon Bale Sigolo-golo. Berikutnya adalah bentuk wayang Raden Bratasena pada masa penyamaran yang pertama. Beberapa kali dalam babak kehidupannya, Raden Bratasena melakukan sebuah penyamaran. Yang pertama sebagai Wasi Balawa. Penyamaran ini adalah usai lakon Bale Sigolo-golo. Raden Bratasena bersama Pandawa dan Dewi Kunti bersembunyi, bisa menyimak lakon Bima Krido hingga lakon Sayembara Gondomono atau Sayembara Drupadi. Bentuk wayang Raden Bratasena yang berikutnya adalah kembali kepada bentuk wayang Raden Bratasena dewasa usai muncul dari penyamarannya setelah lakon Bima Botok dan lakon Sayembara Drupadi. Pemakaian wayang ini bisa hingga sampai lakon Babat Wonomarto atau Amarta Binangun. Lalu ada bentuk wayang Raden Bratasena Gelung. Ini adalah bentuk wayang Raden Bratasena masa peralihan dengan ciri-ciri memakai gelung namun masih memakai kalung dan juga gelang kaki. Bentuk wayang Raden Werkudara dalam penyamaran yang berikutnya sebagai Begawan Bima Suci di Pertapan Arga Keloso. Pemakaian wayang ini usai lakon Dewa Ruci. Raden Bratasena atau Raden Werkudara menyamar sebagai seorang begawan sakti yang mana pada saat itu mengacaukan dan membuat gempar kerajaan Hastinapura yang sudah dipimpin oleh Prabu Duryudana. Yang berikutnya adalah bentuk wayang Raden Werkudara yang mana paling umum dan juga paling sering dimunculkan dalam lakon-lakon pewayangan Jawa, khususnya pada saat Raden Werkudara menjadi punggawa dari kerajaan Ngamarta atau kerajaan Indraprastha. Banyak sekali lakon yang memakai wayang Werkudara tua ini. Pada umumnya, ciri-ciri umum dari wayang Werkudara dewasa ini adalah rambut sudah digelung, tanpa gelang kaki dan tidak memakai kalung perhiasan. Adapun bentuk wayang dari Raden Werkudara yang lainnya dalam penyamaran yang berikutnya adalah sebagai Prabu Tugu Waseso atau Prabu Bandung Nogosewu. Ini merupakan salah satu penyamaran Raden Werkudara dalam lakon carangan pewayangan Jawa. Raden Werkudara dalam masa kehidupannya memang beberapa kali menyamar. Penyamaran yang terakhir adalah Raden Werkudara yang menyamar sebagai seorang jagal kala bersembunyi di kerajaan Wirata bernama Jagal Abilawa. Bisa menyimak lakon Wirata Parwa yang mana Raden Werkudara bersama Pandawa dan Drupadi menyamar di kerajaan Wirata untuk menjalani hukuman 1 tahun sembunyi tanpa ketahuan oleh siapapun. Sebagai tambahan, ada lagi bentuk wayang Werkudara mode perang atau wayang Werkudara yang dipakai pada babak demi babak perang Baratayuda Jayabinangun. Ciri umum adalah ukuran wayang yang ramping dan posisi kepala yang agak longok,
tanda ketegasan mental seorang Werkudara dalam menjalani Perang Bharatayuddha Jayabinangun. Adapun usai Perang Bharatayuddha Jayabinangun, pemakaian bentuk wayang Raden Werkudara kembali memakai wayang Werkudara tua, gelung tanpa perhiasan kalung maupun gelang kaki. Demikian beberapa bentuk wayang Raden Werkudara atau Raden Bimasena yang menggambarkan babak demi babak kehidupan Raden Werkudara dalam cerita pewayangan Jawa. Mohon dukungannya dengan komentar pada video ini untuk menambahkan materi-materi lainnya mengenai pembahasan bentuk wayang Raden Werkudara yang menggambarkan babak demi babak kehidupan Raden Werkudara. Semoga ulasan yang sederhana ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan seputar pewayangan Jawa. Tentunya dapat menjadikan sebuah hiburan sederhana bagi penggemar pewayangan Jawa. Sekian dulu video ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.